di Suara Reboan. Suara Perubahan. Dan kita akan lanjut mendengarkan aspirasi dan tanggapan dari Bapak Ibu Presidium yang sudah hadir di malam hari ini. Selanjutnya mungkin Pak Laude, silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu kesyukuran semua, ya hari ini relawan Mas Anies dan Gus Muhaimin sudah menjangkau seluruh Indonesia dan itu memang atas kerja-kerja teman-teman relawan semua. Saya jalan-jalan ke Maluku, ke Ambon, ketemu dengan Bang Harun yang mengeluhkan kalau turun melaut ikannya banyak, tapi jualnya kemana gitu ya. Dapat solar susah. Ketemu dengan Bu Dina, harga sembako susah, tinggi-tinggi, mahal. Jalan-jalan ke Kalimantan ketemu dengan Pak Martinus, ketemu dengan Pak Dani, menceritakan bagaimana susahnya dan terkait pupuk misalkan. Di Balikpapan cerita ini Balikpapan kota minyak, tapi kok minyak ngantri. Betul, kan betul. gitu ya begitu. Saya ke Sumatera mulai dari Aceh ketemu Bang Amin Said, ketemu Bang Harnel cerita susahnya komunitas sawit memperoleh pupuk, ya menjualnya seperti apa. Jalan-jalan misalkan ke Jawa Barat ketemu Teh Imas, ya menceritakan hasil-hasil perkebunan, ya mereka untuk dapatkan pupuk susah, tapi setelah berhasil susah menjualnya, harganya jatuh, pupuknya mahal. Ya ketemu dengan Nengis, anaknya mau kuliah UKT mahal. Nah yang begini kan yang harus dirubah, tentu tidak bisa kita teruskan. Nah kebetulan saya ini hampir sama dengan Bang Dur, ya orang Indonesia Timur lah ya, susah juga kita bisa datang ke Jakarta alhamdulillah. Mereka ternyata baca berita, ya di Jakarta Mas Anies misalkan bagaimana harga sembako di 5 kota dengan di Pulau Seribu disetarakan, bisa terjangkau, bangun Jack Grosir di Pulau Tidung Kecil. Listrik di Pulau Seribu susah, Mas Anies bangun. Dan banyak perubahan-perubahan, ada kartu lansia untuk membantu lansia, ada KJP ya untuk bagaimana membantu sekolah dan ada kartu mahasiswa unggul kuliah untuk membantu perkuliahan dan banyak lagi. Sehingga keluarga kita di luar Jawa itu di Maluku cerita begini, Bang, jangan terlalu egois kau. Kalau Mas Anies itu hanya jadi pemimpin di Jakarta itu namanya keegois. Jadi Mas Anies harus jadi pemimpin Republik Indonesia. Supaya apa? Supaya Terima kasih. ya, supaya membawa perubahan dan perbaikan untuk kita semua. Mas Anies jadi presiden, Gus Muhaimin jadi wakil presiden, Abdur jadi temannya presiden. Amin. Itu ya, makasih begitu. Terima kasih Pak Laude. Selanjutnya next mungkin bisa lebih dipersingkat ya Pak Iya, ya. terima Pak kasih Rahim, Mbak silakan, Maria. Jadi relawan ini senantiasa memenuhi proses karena memang yang menginginkan Mas Anies jadi presiden itu adalah rakyat. Kami yang datang meminta Mas Anies untuk mau jadi presiden. Kemudian kami mendorong supaya partai-partai politik mencalonkan Pak Anies. Semua sudah terjadi. Kemudian ke depan kami akan senantiasa mengupayakan maksimal apa yang tidak ada. Ya misalnya sekarang kita tidak punya APK nih di lapangan. Teman-teman bikin spanduk rakyat, baliho rakyat dan sebagainya. Kemudian kita sadar kemungkinan besar ke depan saksi-saksi kita seperti Ini lah, ya Pak, spanduk rakyat ya. spanduk-spanduk rakyat seperti ini dibikin teman-teman ini. Ya. Inisiatif sendiri ya. Inisiatif sendiri Luar biasa. dan mengeluarkan kocek sendiri buat membiayai semua itu. Karena kita sadar bahwa kita tidak punya oligarki yang kuat untuk membiayai kami-kami. Spanduk-spanduk rakyat seperti ini ada di seluruh Indonesia nih. Ada di Jakarta, di Makassar, di Bandung, di Ambon. Teman-teman sudah pada bikin semuanya. Baik. Setelah itu kita mungkin sadar ke depan saksi-saksi kita agak sulit di TPS. Kami semua menyiapkan saksi itu. Kami bikin gerakan misalnya namanya Gernas Paman Satamar. Bukan paman itu ya, bukan. Oh ya bukan. Pemantau Amin, saksi Amin tidak mau dibayar. Ya. Jadi dari awal kita berkomitmen tidak usah dibayar. Karena kami memang yang mau menjadikan Pak Anies jadi presiden. Ya. Kita bentuk itu semua. Kemudian kita bikin struktur lebih rapi supaya ada yang mengawal suara, ada yang menghimpun suara. Kemudian di setiap TPS kita pastikan nanti ada minimal 10 orang teman-teman penggerak TPS. Ada posko TPS kita buat, kemudian mereka berkumpul di desa-desa,
insya Allah dalam waktu dekat mereka kita kumpulkan di desa-desa itu. Jadi gerakan ini betul-betul gerakan rakyat. Oke. Tidak ada instruksi dari elit, dari oligarki, dari mana-mana. Kita gerakkan semua dari bawah dan kita penuhi semua kebutuhan untuk menjadikan Pak Anies sebagai Presiden Republik Indonesia. Amin. Terima kasih Pak Ramli. Terima kasih, Silakan Bang. Nextnya Pak Sahrin. Baik, terima kasih. Jadi memang perubahan itu tidak hanya kebutuhan relawan yang ada di studio ini. Perubahan sudah menjadi kebutuhan mendesak rakyat semua. Nah, maka dari itu upaya-upaya untuk memenangkan Anies Muhaimin ini sudah menjadi bagian dari upaya rakyat. Nah, rakyat mengkonsolidasi diri melalui gerakan rakyat dan momentumnya sekarang tinggal 60-an hari. Maka dari itu yang harus dilakukan adalah satu, mulai mengkonsolidasi diri di lingkungan terkecil yaitu di TPS-TPS. Satu berikutnya yaitu bangun posko-posko TPS di lingkungan kita. Bangun posko TPS sebagai pusat informasi, pusat koordinasi, pusat pengawasan. Dengan adanya posko-posko TPS, kita ingin melihat bahwa kekuasaan tidak akan sanggup melakukan intervensi karena ada pertahanan rakyat semesta di setiap TPS-TPS. Oke. Satu berikutnya, ini satu semua ini. Satu berikutnya adalah kita harus mengawal kemenangan ini. Kita tidak boleh lengah, kita harus tetap mawas diri karena kita tahu bahwa di seberang sana ada persekutuan kekuasaan, hukum juga berani dilawan. Maka yang tidak bisa dilawan itu adalah bersatunya rakyat. Rakyat bersatu tidak bisa dikalahkan. Luar biasa. Bangun posko-posko TPS di semua teritori TPS. Untuk itu kami ingin menyampaikan bahwa kami semua Presidium Gerakan Rakyat Nasional ini bersama-sama dengan seluruh rakyat yang merindukan perubahan akan membangun TPS-TPS, posko-posko TPS di setiap TPS yang ada dimanapun berada. Terima kasih, selamat berjuang untuk teman-teman semua. Insya Allah rakyat akan menang pada 14 Februari 2024 nanti. Amin. Terima kasih tepuk tangan untuk Presidium Gerakan Rakyat yang sudah hadir di Luar sini. biasa, Kita luar minta biasa. tanggapan langsung ya. Pak Dirman, bagaimana tanggapannya dan mungkin juga sudah adakah pengusahaan untuk jalan perubahan dan harapannya? Ini tadi yang disampaikan itu kan menunjukkan spirit mereka ya. Betul. Secara mandiri melakukan apa saja yang diperlukan, membiayai diri sendiri, membangun posko TPS dan sebagainya. Jadi kita memang hari-hari ke depan itu akan fokus bagaimana mendorong teman-teman relawan bekerja di dalam lingkaran TPS. Kenapa? Kunci kemenangan ada di TPS kan. Ya. Walaupun bergelora seperti apa dalam kampanye, tapi kalau di TPS tidak ada nyoblos ya tidak bisa menang. Betul. Karena itu kita ngajak teman-teman semua, seluruh Indonesia nih, relawan, pergilah ke TPS, bikin posko di tempat masing-masing, bekerja ngetuk pintu kiri kanan. Setiap TPS kalau bisa kita punya 10-15 penggerak gitu ya. Kemudian setiap penggerak bekerja dengan mengajak warga untuk memilih Anies dan Muhaimin. Baik. Luar biasa, itu sangat terkoordinasi lah. Iya. Kalau semua bergerak begitu, bayangkan 15 orang di satu TPS, berapa juta orang gitu Nah yang akan itu bergerak. dia. Nah, Amin. tadi kita sudah dengar ya keteguhan hati para relawan ini. Nah yang ingin saya tanyakan, saya juga penasaran nih, mungkin Pak Bambang bisa menjawab. Ini relawan-relawan ini dapat apa gitu Pak? Ya. Apakah nanti ketika terpilih anggapannya oh bisa begini, bisa begitu ya Ya. kan? Kalau kita Soalnya- lihat sekarang kan kebanyakan seperti itu Betul. nih bekas-bekas Soalnya ada- relawan yang sebelumnya nih. Iya, mohon ada maaf. relawan yang sebelumnya itu kan tiba-tiba Nah. komisaris. Jangan-jangan nanti abis ini kita lihat Pak Bambang juga gitu nih ya. Tahun Dia depan Pak atau Lawan gimana? jadi komisaris nih habis ini. Gimana itu Pak Bambang? Iya, sebetulnya begini Mas Abdur, Mbak Maria. Jadi kawan-kawan ini bergerak karena kan melihat kondisi, melihat keadaan. Jadi ya ini kan negeri yang dimerdekakan oleh moyang-moyang kita. Sudah pada tempatnya jika kita semua juga harus menikmati buah dari kemerdekaan itu. Nah, ternyata sampai sekarang ya sebagian besar itu merasa masih belum menikmati kemerdekaan itu. Seperti petani mencari pupuk atau membeli pupuk masih kesulitan. Seperti Bang Laude sampaikan tadi, kalaupun toh panen, pada saat panen harganya turun. Ya. Demikian juga petani ikan, nelayan, pedagang pasar. Nah, situasi seperti ini mereka berharap ada perubahan gitu. Oleh karena itu mereka mengorganize diri sendiri menjadi relawan
Kalau relawannya itu bisa, kalau kami hitung-hitung itu bisa sampai 81 juta itu nanti kalau kita hitung sampai ke posko TPS. Betul. Bagaimana kita mau mewadai sekian banyak orang dalam struktur pemerintahan, kan itu tidak mungkin. Dan mereka tidak berharap sama sekali untuk masuk ke dalam pemerintahan. Kita akan serahkan kepada ahli-ahlinya. Baik. Jadi posisinya itu adalah begini, bukan soal mau jadi apa atau tidak mau jadi apa, tapi ini adalah kewajiban kita sebagai warga negara untuk melakukan sesuatu bagi negara ini. Yang jadi petani ya akan menjadi petani yang baik untuk bagaimana negeri ini bisa sejahtera. Pun demikian, jadi semuanya kita harapkan juga pada posisi yang seperti itu. Di Inilah yang profesinya diharapkan masing-masing relawan. memberikan yang terbaik untuk negara. Iya, Kalau saya boleh iya. tambah ya. Jadi mereka ini bukan orang-orang yang tidak punya pekerjaan. Jadi mengerjakan ini bukan. Ini malah sudah komisaris. Sudah komisaris, sudah owner, sudah ada yang punya hotel, ada yang punya pom bensin, ada yang macam-macam. Bahkan barusan dalam perjalanan ini teleponan dengan pemilik rumah sakit di Tegal. Tiap hari dia bagi kaos, dia bagi banner segala macam. Jadi banyak sekali relawan-relawan yang memang betul-betul secara ekonomi mandiri. Baik. Dan sesudah itu tidak butuh apa-apa karena mereka akan kembali ke hidup normal, tapi dengan suasana yang lebih adil, lebih makmur, lebih mudah kehidupannya. Jadi harapan mereka sebetulnya tadi jutaan orang tidak mungkin jadi komisaris kan? Ya. Jadi jutaan orang itu ingin kembali kepada kehidupan masing-masing, tapi dalam suasana yang lebih adil, lebih makmur, lebih menyenangkan, lebih Baik. bahagia. Artinya Kira-kira mereka gitu. hanya menitipkan pesan-pesan Betul, perubahan betul. itu tadi Pada ya. orang yang bisa dipercaya. Iya. Ada Oke. satu lagi yang kemarin belum lama viral. Ada beberapa santri yang mengorganize diri kemudian menyumbangkan hampir 100 mobil loh di Iya, Jawa iya, Barat betul. itu. Yang Saya lihat viral kan? videonya di Iya. grup saya juga gitu. Iya, 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu. Aduh ketahuan. Ketahuan deh. ya, ketahuan. Itu kan Buka kartu sendiri. jadi sebetulnya Mas Abdur, jadi konteksnya adalah begini. Negeri ini memerlukan sumbangan dari kita semua. Baik. Kita mempunyai apa, mari kita berikan kepada Ibu Pertiwi. Baik. Jadi bukan bagaimana mengambil dari Ibu Pertiwi, tapi apa yang bisa kita kontribusikan untuk Ibu Pertiwi, marilah kita kontribusikan Baik. untuk Ibu Pertiwi. Jadi bukan ketua relawan atau deputi relawan nanti tiba-tiba jadi komisaris Bukan, itu bukan Tapi ya. semua memberikan yang terbaik. Terpanggil ya. Agar kembali ke kehidupan. Pesan-pesan perubahan itu tadi ya dengan tersampaikan. keadaan yang lebih baik juga. Oke. Gitu. Dan Nanti kita kita akan juga lanjut masih akan berbincang. tanggapan juga Gus Mahasin ya, yang Betul. juga masih bergabung di sini. Tapi kita harus jeda dulu ya, Dor. Betul, tetap di Suara Reboan. Suara Perubahan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.